Hello, what's up, Jekis? Ini adalah Honda N-Box Custom dan udah pernah kita review. Namun K-Car masuk ke Indonesia like no tomorrow. Karena sekarang kita sedang sudah bersama dengan Suzuki Wagon R Smile Hybrid tahun 2022. Iya, ini merupakan bisa dibilang karena dia namanya Wagon R, masih satu darah alias keturunan dari Suzuki Karimun yang sangat melegenda di Indonesia. Namun sekarang di tahun 2022 di Jepang sana Karimun mendapatkan versi yang lebih besar dengan pintu sliding dan mesin hybrid yang akhirnya sekarang udah sampai juga di Indonesia. Penasaran? Dan tentu saja kejumawan dari K-Car yang imut, kecil di luar namun lega di dalam dan super canggih juga ada di Wagon R Smile yang satu ini. So kayak apa sih mobil berdesain retro yang konon bisa bikin kalian selalu smile ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Eksterior tampil sangat berbeda dibanding Wagon R varian lainnya karena untuk Smile ini dia sangat retro dan klasik. Apalagi dengan tambahan sliding door membuat kepraktisannya meningkat. Nah, Auto Junkies, Suzuki Wagon R Smile Hybrid tahun 2022. Iya, mobil ini sangat amat menarik banget di lineup Suzuki karena dengan mengusung nama Wagon R, artinya ini masih satu keturunan, satu bloodline dan satu darah dengan Suzuki yang sangat legendaris di Indonesia yaitu Karimun. Iya, ini Karimun yang sebenarnya dan seharusnya gitu ya. Karena Karimun sekarang di Indonesia kan semuanya sudah perindavan gitu kan. Nah yang ini masih asli Jepang, hybrid pula. Jadi sangat menarik sekali gitu kan. Nah sekarang kita pengen mereview satu dari dua unit yang ada di Indonesia ini. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke TechWrap yang udah izinin kita untuk ngulasi Karimun alias Wagon R Smile ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik mobil ini juga pengen di wrapping katanya gitu ya. Kalau mengenai wrap dan lain-lain kalian tertarik, kalian bisa langsung kontak TechWrap di sebelah sini Instagramnya. Sebelum kita bahas eksteriornya, sedikit sejarah mengenai Karimun juga. Di Indonesia, dulu pertama kali Karimun itu masuk sini itu di tahun 98 dan itu pun bukan K-Car yang masuk sini gitu ya. Jadi di Jepang sana ada Wagon R dan ada Wagon R Wide. Nah yang masuk Indonesia itu adalah Wagon R Wide yang lebih lebar. Jadi udah melebihi dimensinya K-Car karena kan K-Car dibatasi dari dimensi. Ini masih K-Car, Karimun dulu itu enggak. Tahun 99 akhirnya Karimun itu dirakit di Bekasi secara CKD. Karimun sendiri itu namanya fun fact juga itu merupakan singkatan dari Carry to the Moon. Gue nggak bercanda, serius. Namanya itu. Namun Karimun yang Jepang stop sampai di generasi pertama aja. Karena untuk generasi kedua, Karimun itu kemudian di model change di tahun 2006. Dan itu mengusung nama Karimun Estilo yang sudah merupakan hasil engineering Maruti di India. Iya, jadi bye-bye Karimun JDM gitu kan. Di mana tahun 2009 itu dapat major change, dapat mesin baru, dan fascia depan yang lebih congor gitu, yang lebih cocok gitu depannya gitu kan, lebih maju. Kemudian di tahun 2013, akhirnya Karimun kedapatan nama sesuai yang di Jepang karena di tahun 2013 ada program LCGC, maka akhirnya Karimun di sini mendapat nama Wagon R, Karimun Wagon R. Seperti itu gitu kan. Jadi untuk mobil yang satu ini itu refreshing banget untuk dilihat ada di Indonesia karena this is the real deal, the real Wagon R gitu ya. Dan ini pun
versi yang Smile. Di Jepang tuh ada Wagon R biasa, ada Wagon R Stingray yang lebih racing, dan ada ini di tahun 2021 sebagai varian baru dari Wagon R yang berpintu sliding dan berdesain retro. Tapi retro apa? Oke, sekarang kita bahas desainnya. Mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas kelihatan kalau ini tuh bodinya two-tone dengan antena yang dimount di offside ke bagian pengemudi, layaknya kei-car pada umumnya. Unyu banget. Di atas ini pun udah ada third brake stop lamp, kecerutan, kaca pun udah dari refogger dan wiper sudah rapi. Termasuk desain belakangnya, memang dia cukup flat, khas dengan kei-car gitu ya. Karena kan kei-car mentingin dimensi, mentok gitu ya. Jadi memang dibikin flat seperti ini, tapi tetap dikasih aksen chrome di bagian sini yang bentuknya tuh kayak ducktail gitu, sehingga menambah kesan retronya. Logo, gedean logo Smile-nya dibanding Wagon R-nya. Jadi bagi orang yang nggak tahu, mungkin ini akan disangka Suzuki Smile gitu ya. Tapi ada logo Wagon R-nya dan ada logo hybrid juga di bagian bawahnya. Walaupun ini hybridnya itu sama seperti R3 hybrid yang di Indonesia, dia tuh mild hybrid atau MHEV gitu ya, bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya sini ada pembuka bagasi, ada pintu juga buat pencet-pencetannya di sini, dan ada kamera mundur untuk urusan safety-nya. Berlanjut ke bawah, safety pun tetap didukung dengan 4 titik parking sensor sewarna body yang udah flash dan rapi, dan desain bumpernya memang cukup sederhana. Dia flat kayak gini aja dengan aksen tarikan garis di bagian bawah sini yang lagi-lagi nggak terlalu neko-neko. Tapi yang cukup keren adalah desain taillights-nya. Karena ini, walaupun dia masih setengah LED, setengah lampu bohlam biasa, tapi untuk lampu senjanya, dia LED bar dan bentuknya tuh kayak rectangular kayak gini, yang memiliki efek depth gitu ya. Jadi ini tuh kayak 3D, mirip-mirip kayak lampu-lampunya Citroen gitu-gitu ya, yang kesannya tuh kayak makin ke dalam kayak terowongan gitu. Dan di sini sendiri, lampu senja yang seperti ini, 3-dimensional, lampu rem menjadi satu di sini, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Dan kalau ke samping, terlihat ya bahwa ini adalah mobil pertama di lineup Wagon R yang memiliki pintu belakang electric sliding door. Iya, karena sebelum ini, semua lineup Wagon R itu kan pintunya pintu engsel buka biasa gitu ya. Tapi di Jepang sana, demand untuk kei-car dengan electric sliding door itu tinggi banget. Bisa ditandai dengan contohnya, kei-car paling laris di Jepang itu kan Honda N-Box, itu udah electric sliding door belakangnya. Kemudian saingan beratnya juga Daihatsu Tanto, sudah electric sliding door juga di belakangnya. Jadi Suzuki, untuk keep up with demand, mengeluarkan si Wagon R dengan pintu electric sliding door juga di bagian belakang sini. Yang ntar kita buka pas kita bahas interior bagian belakangnya. Kemudian ini sendiri, dia two-tone, ini bukan stiker dari TechWrap gitu ya. Ini memang secara bawahnya sudah two-tone seperti ini. Warna pilihannya pun semuanya unyu-unyu, kayak warna-warna yang girlish banget. Ini kebetulan hero color-nya, yang warnanya itu kayak peach kayak gini, dengan black top. Iya, ini pun black top-nya tuh ada partikel bronze, jadi kesannya tuh unyu dan keren banget. Door handle, semuanya grip type dan semuanya full chrome seperti ini, termasuk semuanya pun udah ada akses keyless entry yang gak hanya di 2 pintu depan, tapi di masing-masing pintu juga. Padahal ini jarak handle-nya itu cuma sejengkal, tapi dua-duanya tetap dikasih akses keyless entry. Jadi kayak Jepang tuh emang begitu gitu. Kemudian di sini pun garis-garis body memang cenderung cukup minimalis, tapi ada garis fender, ada garis rocker panel gitu ya, yang cukup minimalis, dan dia nggak ada side skirt apa-apa karena nggak butuh, karena bodinya memang membulat supaya kesannya lebih imut dan lebih unyu lagi. Ke depan, spion juga, dia tidak di-mount di pillar, dia di-mount di body model pedestal, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas bagian depan sini itu cukup terjaga. Karena kan ini pilarnya tuh lumayan tegak gitu ya. Dan ini pun karena pilarnya itu ada kaca besar di bagian sini, maka blind spot dari mobil ini tuh hampir nggak ada. Sangat minim blind spot banget. Pokoknya kalau nyetir ini jadi sangat gampang dan easy to drive banget. Spion ini pun sama ngikutin warna atas, jadi warna hitam, dan ini pun sudah electric retract, auto retract, dan sudah ada lampu sein di bagian sininya. Termasuk untuk sisi yang pengemudi, dia ada kamera, karena kan memang ini mobil ada kamera 360, jadi kameranya udah ada di spion semua, tapi di bagian sisi yang passenger, dia ada blind spot mirror yang bisa ngelihat ke bagian bawah kaca cembung yang itu udah rasanya itu Jepang banget. Dan di bagian fendernya, ada emblem hybrid yang harusnya ini ditempel juga di R3 hybrid, supaya lebih kelihatan kalau mobil itu adalah hybrid. Nah, masuk ke salah satu bagian paling unyu dari si Wagon R Smile. Iya, dari bagian kaki-kakinya. Memang yang kita review kali ini, unit yang ada di TechWrap Indonesia, itu secara pelek dia udah diganti gitu ya. Dan ini downsizing. Kalau pelek standarnya itu ring 15 inci, desainnya tetap retro ala-ala DOP gitu. Peleknya tuh kayak gini. Tapi pelek yang diganti juga nggak kalah gemas, unyu, dan retronya. Karena ini peleknya tuh langsung CBU Jepang juga, dan desainnya love-love kayak gini. Kayak bener-bener cocok banget sama desain mobilnya yang terkesan sangat-sangat gemas gitu ya. Dan kayak gue bilang, ini pun downsizing, sekarang jadi ring 14 inci dibalut dengan ban Axelera Eco Plush dengan ukuran 17565 R14. Pengereman, depan cakram,
belakang masih tromol, normal banget untuk mobil kayak begini. Tapi untuk urusan safety, dia udah advance banget. Yang kayak ABS, EBD, BA, VSC itu semua udah ada standar di mobil ini. Dan tentunya bicara soal desain, karena si Wagon R Smile ini mengusung desain retro, tidak ada bagian dari mobil ini yang lebih retro dibandingkan bagian fascia depannya. Karena walaupun dia keluarga Wagon R yang tanda kutip keluarga Karimun yang selama ini desainnya itu lebih ke functional gitu ya, atau yang Stingray yang lebih ke racing, sekarang di tahun 2021 kemarin, mereka ngeluarin ini dengan desain yang sangat retro banget. Nah, fascia depannya ini, itu unyu banget gitu ya. Jadi dia tuh serba membulet-bulet khas dengan mobil retro. Dan desainnya tuh memang ya agak tablo, tapi gemes banget gitu ya. Dari sini, hoodnya kecil, karena kan memang mesinnya juga kecil, 660 cc. Kemudian grill di bagian depan sini pun masih banyak chrome-chrome-nya, karena kan retro dengan aksen garis-garis yang serupa dengan R3 di sini. Dan kemudian bumpernya full body color seperti ini, yang ada aksen kayak barnya gitu di bagian tengah, walaupun ini sama-sama body color ya. Tapi bar ini pun sama-sama terinspirasi dari mobil-mobil retro zaman dulu. Karena kan kalau zaman dulu, ada safety yang harus ngasih bar kayak gini gitu ya. Kayaknya kalau ini diitemin atau dibikin chrome pasti lebih imut dan unyu lagi. Dan bicara soal safety, di sini juga depan udah ada kamera depan yang memang karena di dalam sini belum ada layar, tentunya ini masih belum terkoneksi ya, tapi kalian bisa konekin pas kalian pasang head unit sendiri. Di bawah dia ada ring chrome untuk bagian fog lampnya, lagi-lagi unyu banget, serba ngebulet-bulet, dan tentunya perlampuan di depan sini dari fog lamp sendiri dia sudah LED, jadi udah putih. Di bagian atas, lampunya juga sangat berbeda dengan Karimun kebanyakan yang mengotak atau melancip. Ini tuh bulat, ngingetin kita ke lampu-lampu mobil seperti Mini gitu ya, yang benar-benar bulat. Dan di sini pun langsung ada lampu senja yang semi lingkaran kayak gini. Itu lucu banget kalau dilihat. Jadi lampu senja seperti ini, lampu low beam dan high beamnya sudah proyektor LED di bagian sini yang terang gitu ya, nggak kalah sama Ignis. Walaupun untuk lampu seinnya dia masih bohlam biasa di bagian sebelah sininya. Dan beralih ke bagian atas, tentunya di sini pun udah ada stereo kamera karena mobil ini udah punya sistem dari Suzuki Safety Support yang udah banyak active safety-nya seperti auto emergency braking, lane departure warning, lane keeping assist, sampai adaptive cruise control dia pun sudah punya. Jadi untuk urusan kecanggihan, K-Car nggak perlu diragukan lagi. Dan dibungkus dengan desain kayak gue bilang, retro berbeda dengan K-Car kebanyakannya. Mobil ini pasti bikin diliatin banget kalau lagi di jalan. Apalagi di Indonesia, sekarang ini baru ada 2 unit aja. Interior terasa sangat lega khas dengan sebuah K-Car, apalagi jok baris keduanya itu luas banget, ditambah banyak aksen rose gold yang bikin kabinnya terasa makin klasik. Nah, Autojagis, pas kamu masuk, kalian sebut dengan pintu yang beratnya, walaupun ini mobil kecil kucrit kayak gini, tapi khas dengan JDM quality. Jadi dia berat, berkualitas, dan enak banget. Termasuk, ini kan K-Car jadi mementingkan praktikalitas. Dia tuh low floor, kalian mau naik, itu nggak perlu naik tinggi-tinggi banget. Jadi orang yang mungkin tua atau lansia bisa naik dengan cukup mudah. Dan ini tall roof, jadi akses tuh enak banget. Nah, begini guys, interior dari si Suzuki Wagon R Smile tahun 2022. Sebelum kita bahas interior, desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Dengan cara klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Autojunkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah lihat video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_j untuk review mobil unik seperti ini. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang pastinya udah familiar banget, karena kuncinya seperti ini. Iya, jadi udah keyless Suzuki kekinian, ini pun sama persis dengan si R3 Hybrid terbaru yang kemarin kita review sebelah sini. Ya, jadi keyless, kotak, ada unsur biru-birunya karena kan lagi-lagi ini hybrid walaupun mild gitu ya. Tapi tombolnya 2 tombol lebih banyak dibanding R3. Karena ada lock unlock dan untuk power sliding door kanan dan kirinya yang sudah elektrik tentunya. Oke. Nah, tentunya dia sudah keyless. Engine starter di bagian kanan sebelah sini. Kayak apa sih suara mesinnya? Ini kan mild hybrid sama kayak R3, tapi dia 660 cc NA. So, put on the brake, kita coba start up dulu. Nah, Autojunkies, bicara soal dapur pacu, memang mesin dari si Wagon R Smile Hybrid ini tidak se-exciting N-Box Custom kemarin karena ini nggak turbo. Lebih tepatnya, 660cc R06D inline 3 DOHC dengan mild hybrid. Tenaganya 48 HP dengan torsi 58 Nm yang dimate ke baterai lithium-ion 12 volt 36 Wh. Dengan transmisi CVT berpenggerak roda depan. Kalau sampai 100, tuntas dalam 15 detik ya, bled banget.
tapi konsumsi BBM-nya sangat fantastis, tembus 1:24. Iri. Oke, memang mesinnya kecil dan naturally aspirated. Iya, mobil ini cocok buat dalam kota. Di sini pun kalau kita lihat speedometernya mentok di 140 km per jam, jadi memang tidak kencang gitu ya. Tapi ya dengan hybrid dia pun irit. Katanya sih tembus 1:24. Jadi ya oke banget buat penggunaan sehari-hari. Nah, lanjut ke build quality and materials. Ini pun walaupun dia didominasi hard plastik, tapi tetap kualitas build quality Jepang itu terasa banget. Semua fit and finishnya rapi banget dengan desain dashboard yang tetap ada unsur retronya kayak di eksterior gitu ya. Jadi dia ada body color panel di bagian sini, tapi dia tidak body color, dia warnanya itu kayak beige gitu ya, kayak warna sand gitu. Lucu banget dengan aksen-aksen warna rose gold. Iya, di sini ada aksen rose gold, sini ada aksen rose gold gitu ya. Jadi udah unyu banget, walaupun memang dia ada fake stitching yang kita agak nggak demen. Tapi ya di harga segini di Jepang kan di bawah 200 juta, jadi kayak masih oke lah. Di bagian kiri ada cup holder yang ada hal interesting kita jelasinnya. Termasuk ada open storage yang besar di bagian sini khas dengan praktikalitas sebuah key car. Di bawah, glove box, belum soft opening tapi dia cukup gede banget gitu kayak baki, jadi udah oke banget. Dan ke tengah, memang seperti layaknya key car yang kemarin kita review juga gitu ya, N-box custom di sebelah sini, ataupun N1 di bagian bawah sini, ataupun TAF di bagian sebelah sini. Itu kan yang masuk sini, semuanya memang sifatnya audioless. Kenapa? Karena head unit asli dari Jepang itu sandi rumput semua, dan contohnya kayak navigasi gitu-gitu ya nggak bisa dipakai di sini. Kalian akan berada di tengah laut, jadi nggak guna gitu kan. Lebih baik audioless seperti ini, tinggal kalian pasang head unit sendiri untuk di Indonesianya. Tapi walaupun dia audioless, dia pun speakernya udah lengkap, jadi udah ada, tinggal colok aja. Termasuk kan udah ada surround view kamera 360 gitu ya. Jadi lagi-lagi tinggal kalian colok aja, semua bisa operasional. Dengan bezel besar yang berwarna piano black di bagian tengah sini yang terasa cukup mewah, dan AC-nya tuh unik. Karena AC-nya lubangnya tuh beda-beda. Iya, di bagian terluar dia bulat, di bagian sebelah passenger ini tuh ada yang kotak tapi kecil. Nah, di bagian driver yang kotak kayak di bagian hitam sebelah sini gitu. Jadi kayak unik banget. Ke bawah lagi ada aksen garis-garis yang di bagian kanannya ada tombol untuk mengatur HUD alias head up display. Iya, mobil ini kecil-kecil gini kan udah ada sistem Suzuki Safety Support, termasuk salah satunya ada head up display-nya udah lengkap, dan dia pun udah crispy banget. Ngaturnya semua dari sini. Di bawah lagi ada input untuk USB-nya, termasuk ada tombol hazard di bagian tengah. Masuk ke bagian AC, climate control juga tentu sudah full digital di bagian sini, dan dia pun single zone. Nyalanya amber kayak begini, fan speed di bagian kiri, temperature di bagian kanan, modelnya toggle switch, dan kalau kita naikin, di sini bisa naik sampai 30, 31. Iya, artinya dia udah ada heaternya juga. Jadi oke banget. Dan dia pun udah ada kayak auto climate function di sini, termasuk untuk arah semburnya dia udah lengkap ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger ada, balik ke kepala lagi, serta ada shortcut untuk front dan rear defogger di bagian sininya. Di kanannya ada transmisi yang di mount di bagian dashboard sebelah sini. Dia straight shift automatic kayak gini ya, PRNDL ya, karena kan dia hybrid, ada untuk low-nya juga. Dan ini transmisinya CVT, iya, jadi dia nggak ada manual shift mode, nggak ada pedal shift, semua ya untuk perkotaan aja. Nah, ke bawah lagi, sini ada open storage juga, slot di bagian tengah, serta di sini ada 2 buah USB charging port. Iya, jadi kalau kalian pengen ngecas, tinggal bawa kabel, colok di sini ada 2. Termasuk ada heated seats untuk bagian kanan, seperti itu. Dan ke bawah, sini masih ada 12 volt socket, buat kalian colok-colok sesuatu. Model dashboardnya, dia floating dash, iya, jadi lega banget, makin berasa lega lagi. Kalau kalian pengen taruh bocah di tengah, itu sebenarnya masih bisa, walaupun nggak disaranin karena kan nggak ada seat beltnya di tengah. Tapi kalau kalian pengen scoot kanan kiri itu gampang banget, itu benar-benar enak banget gitu ya. Jadi benar-benar terasa lega untuk bodinya yang sangat kompak seperti ini. Dan joknya di depan modelnya tuh semi bench seat kayak gini, khas dengan kei-car, dan ini pun finishingnya kita suka banget. Ini kayak benar-benar klasik JDM banget gitu ya. Dia full fabric tapi dia motifnya kayak houndstooth kayak gini gitu. Joknya pun walaupun dia nggak gede-gede amat, tapi dia bolster sampingnya cukup enak kalau kita duduk gitu. Jadi menopang badan dengan sangat nyaman dan baik. Termasuk udah ada airbag juga di bagian side dan di bagian curtainnya. Jadi safety-nya udah lengkap. Di bagian tengah ada armrest yang bisa diturunin. Dan kalau gini posisi nyetirnya tuh enak, nyantai, dan terasa sangat-sangat relax lah, PW banget. Di ini pun di bagian armrest tengah bisa kalian buka, yang nge-reveal ada storage console box di bagian sini. Cukup kecil tapi cukup buat naruh kayak contohnya handphone yang gak gede-gede amat. Nah,
Joknya juga, pengaturan tentu masih manual semua. Di driver dia udah dapet sliding, udah dapet reclining, dan udah dapet seat height adjuster model pompa. Jadi udah lengkap, mencari posisi mengemudi jadi cukup mudah. Setirnya, ini tuh lucu banget. Setirnya tuh warnanya nggak hitam ya. Setirnya tuh warnanya tuh beige, sama kayak ini, off-white gitu ya, kayak dashboard bagian sini. Ini tuh lucu banget. Walaupun memang desain setirnya yang ngingetin ke desain-desain setir Suzuki yang masa-masa lama gitu ya, yang contohnya kayak R3 lama gitu-gitu. Desainnya tuh mirip-mirip kayak gini. Dan ada aksen silver di bagian sini. Suara klaksonnya seperti ini. Wow, klaksonnya keren. Dan di bagian kanan kirinya ada tombol-tombol. Di bagian kiri ada untuk audio steering switch, ada SIG track, ada mode, kemudian ada volume control, dan ada Bluetooth teleponi termasuk voice command, dan ada tombol info untuk mengontrol MID-nya. Di sebelah kanan ada tombol untuk cruise control, lengkap dengan adaptive function. Iya, karena mobil ini kan kayak yang gue bilang, udah ada Suzuki Safety Support, yang salah satunya udah ada adaptive cruise control-nya. Keren banget gitu ya. Dia ada stereo kamera di bagian atas ini, buat sistem-sistem canggih seperti itunya. Setirnya masih bisa di-adjust di bagian bawah sini. Dia bisa tilt, tapi tentunya kayak car kebanyakan dia nggak bisa teleskopik, tapi masih normal. Nah, dan di sini pun, untuk contohnya headlamp, dia sudah auto. Untuk bagian wiper, sayangnya dia belum. Tapi untuk bagian speedometer, ini keren banget. Gue demen banget sama speedometernya. Lagi-lagi sangat-sangat retro-inspired gitu. Yang kayak seolah tuh dia satu dial. Dan untuk bagian speedometernya yang gue bilang tadi, max out di 140 km per jam. Untuk RPM, semua information, semua jadi satu ke MID di bagian sebelah kanan sini. MID-nya tuh lengkap banget. Menu utama MID seperti ini, dia cukup futuristik ya tampilannya ya. Jadi di bagian kiri ada digital speedo, di bagian kanan ada digital RPM gauge, yang redline di 7000 mentok di 9000. Kemudian di bawah ada gear indicator, ada seatbelt warning, dan ada fuel gauge. Di atas ada jam serta ada outside temperature. Kalau kita cycle, ini untuk pengatur brightness, kemudian ini ada blank screen, ada average fuel economy untuk driving information gitu ya, sampai untuk driving time. Dan ini ada, sama kayak Suzuki Mild Hybrid R3 di Indonesia, kayak idling stop sistemnya gitu. Jadi di sini bisa dilihat kalian udah berhenti berapa lama idle-nya, serta berapa fuel yang udah kalian save. Kemudian ada jam digital, ada tanggal, ada G-force meter yang menurut gua unnecessary banget di mobil kayak gini. Ada acceleration dan brake kalau gua gas. Kelihatan gitu ya. Kalau gua rem juga sama, kelihatan di situ. Nah, kemudian ada untuk sistem mild hybridnya, jadi display untuk engine, motor, dan baterainya jadi satu di bagian sini. Kemudian balik lagi ke bagian display awalnya. Dan di atas ini ada yang lucu nih, kan ada yang biru-biru nih. Nah, biru-biru ini tuh kayak eco indikator gitu. Kalau kalian lagi normal itu dia biru, tapi kalau kalian lagi eco driving dia bisa jadi hijau. Seperti itu. Di bagian kanan sebelah sininya ada tombol untuk odo dan infonya. Kayak gitu aja. Oke, lanjut ke bagian kanan dari pengemudi, ada engine start top button, ada 2 buah tombol untuk electric sliding door di belakang, dan ada 3 buah tombol di bawahnya untuk matiin parking sensor, matiin vehicle stability control, dan matiin idling stopnya, serta ada lagi-lagi cup holder di sebelah kanannya. Door trim dari atas sampai ke bawah dia full black, tapi ada aksen lagi-lagi yang warna rose gold di bagian dekat tweeternya sebelah situ. Iya, ini udah 6 speaker, jadi udah ada tweeter juga, termasuk power window pun udah ada sampai ke pintu sliding di belakangnya. Di bawah ada door pocket kecil dan ada tempat buat nyimpen botol minuman, seperti itu aja. Dan ada 2 buah sun visor, di mana dua-duanya itu udah ada kacanya walaupun dia belum ada lampunya, tapi dua-duanya udah ada card holder. Dan ada sebelah sini overhead console yang plek-plek sama persis kayak R3. Dia ada dome light yang masih bohlam, dan ada kayak speaker grill yang juga doubles as a mic pas kalian nyalain untuk sistem Bluetooth telefoninya. Dan kayak gue bilang juga, pada saat kalian nyetir, di sini ada head-up display, dan head-up display itu fungsinya tuh lumayan banyak ya. Ada digital speedo, ada jam, ada gear indikator, ada eco meter juga. Bahkan pas kalian matiin, itu ada hal interesting yang ntar gue bakal jelasin juga. Oke, lanjut ke baris kedua. Dan seperti yang kalian lihat, mobil ini kecil-kucil kayak gini, dia pun sudah punya electric sliding door untuk kedua sisi ngodinya gitu ya. Jadi udah oke banget, aksesnya gampang dan memberikan leluasa yang cukup luar biasa. Di bawah sini sama low floor, jadi naiknya pun gampang untuk orang segala usia, dan atapnya pun tinggi. Jadi lagi-lagi effortless banget gitu ya, lega gitu kan. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Suzuki Wagon R Smile tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 5 jari, yang sebenarnya untuk ukuran mobil sekecil ini 5 jari aja udah oke banget. Tapi
jok baris kedua ini dalam posisi yang paling maju. Iya, ini paling maju. Kalau kita mundurin abis, wah ini gila sih. Emang K-Car tuh selalu nipu banget luarnya gitu ya. Jadi dari luar kelihatannya kompak, kecil, dalamnya tuh gila. 5, 10, 15 jari ke jok depan. Lega banget, luar biasa. Dan di belakang sini pun, joknya memang hanya di-reserve untuk 2 orang. Karena dapat 2 headrest yang bisa kalian naikin. Jadi kalau kalian berencana bawa 3 orang, memang 3 ideal gitu ya. Walaupun memang di sini flat floor completely, dia nggak sama sekali nggak ada hump di tengah. Jadi kalau kalian pengen bawa bocah sebenarnya masih bisa. Tapi nyamannya memang hanya berdua. Dan kalau kalian berdua, ini jok pun masih bisa di-recline lagi loh, recline-nya. Gila sih ini sih. Bener-bener gila, gokil banget. Luasnya tuh kayak kalian naik medium atau big MPV gitu. Karena bahkan ke atas ini itu lebih dari 5 jari. Jadi bener-bener luas ke atas, luas ke depan gitu ya. Memang hanya bagian ke sampingnya aja yang nggak terlalu luas. Tapi kan kalau buat berdua ini udah lebih dari cukup untuk badan-badan gede kayak gua. Termasuk joknya pun sama kayak di depan, aksennya kayak houndstooth design fabric kayak gini yang Jepang banget dan terlihat sangat unyu. Termasuk di bagian sini pun ada beberapa amenities. Contohnya untuk penyimpanan sendiri ada 2 buah seat back pocket di bagian jok depannya. Termasuk di bagian jok driver itu ada beberapa fitur tambahan. Ada buat nyimpen HP, pocket gitu di bagian atasnya, serta ada dining tray. Iya, kalau kita buka, bisa buat makan. Termasuk ada 2 buah cup holder di bagian sini ya. Jadi udah enak banget buat kalian bawa piknik atau makan bubur gitu ya. Bisa di sini. Dan kalau ini kita tutup, ini pun ada beralih fungsi juga menjadi hook di bagian sini. Jadi kalau kalian wanita pengen gantungin belanjaan atau tas gitu di sini bisa banget. Termasuk kalau kalian misalnya pengen bawa child seat, mobil ini pun sangat ideal buat keluarga-keluarga kecil karena udah ada ISOFIX tethering point di bagian joknya di sebelah sininya. Sisanya ruangannya sangat luar biasa. Di bagian samping pun ini di door trimnya tetap ada tempat untuk naruh botol di depan sini gitu ya. Termasuk ada power window yang bisa dibuka. Iya, jadi udah oke banget lah buat kalian sehari-hari pakai di dalam kota. Tapi segede apa bagasinya? Yuk kita cek ke belakang. Oh iya, and by the way, di bagian atapnya ini ada motif wajik yang gue belum pernah lihat di mobil lain. Itu lucu banget. Emang subtle banget sih, tapi terlihat atapnya jadi bikin kesannya mewah gitu. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Suzuki Wagon-R Smile Hybrid 2022. Untuk bukanya cukup sederhana, dia ada handle model cepos warna bodi di bagian sini. Jadi oke, tinggal kalian tarik aja. Nah, dan ini jok memang masih di posisi tadi yang gue tinggalin, jadi masih paling recline dengan headrest naik. Ini pun bagasinya memang ya nggak terlalu gede gitu ya. Tapi untuk ukuran K-Car ini masih cukup buat kalian pakai harian. Contohnya kalau kalian pengen taruh belanjaan atau gym bag gitu ya, itu masih cukup. Ini pun tentunya masih bisa kalian tegakin untuk mendapat ruangan yang lebih baik. Contohnya di bagian segini gitu ya. Kalau ditegakin gini, koper medium satu ditidurin begini pun itu masih masuk. Walaupun memang koper large masih belum masuk. Sisanya di bagasi sini, dia nggak ada terlalu banyak amenities. Dia cuma ada hook aja di bagian samping kanan dan kirinya. Dan tentunya di sini pun dia false floor masih bisa kalian buka. Dan bukanya ini langsung kayak ada penahannya gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan di bawah sini, kalian dapat penyimpanan ruangan yang cukup besar lagi buat item-item kayak sepatu gitu-gitu masuk sini, walaupun memang ini bahannya styrofoam biasa aja sih. Dan dia memang tidak ada spare tire, nggak ada ban serep, karena di sini dia udah ada tire repair kit. Jadi seperti itu aja, udah modern, nggak perlu bawa ban serep lagi. Nah, sisanya setelah kita tutup, kalau kalian butuh ruangan lebih besar sampai ke tengah, tentunya bisa jok ini dibaringin ke depan. Dan ini pun dia 50-50, tinggal kalian tidurin aja. Dan kalau kalian tidurin tuh ini ngunci ya, jadi nggak ngeplek-ngeplek gitu nih. Kalau kita tidurin gini, dia tuh nggak bisa ditarik ke atas kecuali kalian tarik levernya di bagian depan situ. Nah, kalau udah begini, ini pun jadi langsung sangat besar kayak proper bagasi MPV yang mungkin 2 row. Ini bahkan lebih gede dikit gitu ya. Kalian pengen taruh koper large 3 gitu di sini masih masuk dan dia completely flat sampai ke bagian depan sana. Walaupun ini dia masih ada load lip, tapi load lip itu sedikit banget, paling cuma sekitar berapa sejarian gitu ya. Jadi kalian kalau pengen keluarin barang pun nggak perlu ditarik dengan lebih susah payah. Sehingga Wagon-R ini dia nggak hanya lega untuk passenger, tapi untuk bawa barang juga masih sangat bisa. Walaupun ia keren, funky, dan sangat canggih, namun karena ia sangat mahal, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Wagon-R Smile Hybrid.
Mobil ini kan udah canggih, udah ada head-up display, udah ada Suzuki Safety Support, udah ada Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, udah ada Adaptive Cruise bahkan. Tapi hal sesimpel kaca tengah day night view dia belum ada. Iya, ini kan hal yang sangat simple banget gitu ya. Ini sama kayak di R3 baru. Sampai sekarang 2022 belum ada day night view. Yang lain aja udah pada elektrokromatik, ini masih begini aja. Sebetulnya kita dilakukan suka dengan mobil two-tone, dengan catatan cuttingan two-tone-nya harus pas dan senada dengan garis-garis bodinya. Ini, kalau kalian perhatikan, cuttingan two-tone-nya itu lebih naik sedikit dibanding garis bodinya gitu ya. Garis bodinya itu di sini nih kan, nih. Tapi dia cuttingan two-tone-nya di atas sini. Jadi kalau ke samping juga sama, dia nggak ngikutin garis bodi nih. Ini garis bodi kan sini ketemu nih sama garis kaca kan. Dia di sini. Jadi kalau kalian lihat, itu ada blank space di sini, satu jari gitu. Dan ini nyebelin banget bagi orang yang OCD. Lampu LED dari si Wagon R Smile ini kan udah keren banget. Bentuknya tuh kayak semi lingkaran kayak gini. Dan ini bener-bener kesan retronya tuh jadi kelihatan banget. Namun, ini itu fungsinya hanya sebagai lampu senja aja. Jadi dia gak ada DRL. Iya, gue bingung kenapa. Padahal ini kalau diterangin dikit jadi DRL, itu pasti akan keren banget gitu ya. Tapi pas kita coba sih tadi, pas kita jalanin, ini nggak nyala, baru nyala hanya sebagai lampu senja. Antara ada settingan di dalam yang semuanya bahasa Jepang gue nggak ngerti, tapi ya sejauh ini yang gue ubek-ubek sih, ini nggak ada DRL-nya. Padahal bisa banget. Namun tenang, karena mobil ini membuktikan Karimun bisa tampil sangat keren dan up to date dan punya banyak hal menarik. Kan itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Suzuki Wagon R Smile Hybrid. Kalau kalian lihat di bagian cup holder kanan dan kiri yang ada di dashboard depan, ini tuh bentuk cetakannya tuh kotak, tapi di bagian dalamnya itu bulat. Jadi ini dual function. Iya, kalau bulat kan buat gelas atau botol yang kayak biasa. Tapi dia bentuk kotak kayak gini karena di Jepang sana masih banyak orang yang minum susu dengan bentuk karton kotak gitu ya. Jadi kalau kalian minum susu, itu kalian bisa taruh sini, langsung perfect fit. Seperti layaknya Karimun Wagon R yang di Indonesia, si Wagon R versi Jepang ini juga punya penyimpanan rahasia di bawah jok passenger depannya. Di sini ada pull tab kayak gini, kalian bisa tarik. Nah, di sini langsung ada kayak semacam baki gede banget, termasuk ada handle-nya gitu ya. Ini pun bisa langsung kalian angkat dan bisa kalian pakai buat store sepatu atau bahkan laptop gitu ya, muat di bagian sininya. Dan ini pas kalian angkat bakal langsung nge-reveal baterai lithium ion untuk sistem mild hybridnya. Ini yang nggak bisa kita jangkau di R3 Hybrid. Di sini ada penyimpanannya. Praktis banget. Head-up display dari mobil ini itu cukup canggih. Selain dia udah bisa nge-display digital speedo, ada untuk kehematan bahan bakar, ada untuk baterai dan sistem kinerja hybridnya, serta ada RPM gauge juga. Tapi yang paling unyu adalah pada saat kalian matikan mobil ini, itu tuh ada Eco Score. Dan Eco Score itu kayak loading, terus kayak Eco Score kasih lihat, terus berubah jadi kayak tulisan see you gitu. Itu tuh unyu. Jadi tiap kali kalian keluar dari mobil ini habis pakai, kalian akan tersmile. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Suzuki Wagon R Smile Hybrid tahun 2022. Menurut kita, ini adalah tanda kutip Karimun yang sebenarnya. Ya, walaupun Autonetex bilang ini bukan Karimun gitu ya, tapi kan nama Wagon R itu merupakan nama yang sudah sinonimus dengan Karimun di Jepang sana semenjak tahun 90-an dulu. Dan di tahun 2021 kemarin, mereka mengeluarkan ini, varian yang lebih retro dengan pintu sliding pertama untuk Wagon R gitu ya. Dan sekarang, ini udah hadir di Indonesia via importir umum. Namun kita sangat excited karena sekarang K-Car di Indonesia jadi sangat-sangat mulai tenar lagi gitu ya. Mobil yang dari luar cukup compact, namun dalamnya sangat lega dan didukung kecanggihan safety yang tentunya udah standar Jepang banget. Udah ada radar, udah ada kamera, udah ada lane departure warning, Suzuki safety support, udah ada adaptive cruise control, dan lain-lainnya. Jadi membuat mobil ini buat pakai harian itu enak banget. Dan karena dia hybrid ya, walaupun mild hybrid kayak R3, konsumsi BBM-nya bisa tembus 1:24 yang udah oke banget pastinya kalau buat dipakai harian dalam kota gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke TechWrap Indonesia karena mobil ini sekarang lagi ada di TechWrap yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Karimun alias Wagon R Smile ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian misalnya tertarik untuk membungkus mobil kalian, konon ini juga katanya mau dibungkus gitu kan, kalian bisa langsung aja kontak ke TechWrap di Instagram sebelah sini. Dan ngomongin soal harga, memang ketika mobil ini diimpor ke Indonesia harganya bukan untuk kaum mendam-mending karena ya well,
Seperti yang kalian tahu, pajak impor itu mahal, belum lagi biaya uji-ujian, uji tipe, uji nama, uji segala macam. SMPTN mobil itu tidak main-main. Makanya, ini sendiri kemarin pas diimpor ke Indonesia, harganya itu ada di kisaran 700 juta. Jadi ya, well, again, ya, this is the most expensive Karimun you'll ever own. Tapi ya unik sekali gitu kan. Seperti itu. So, thank you banget TechCrop, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan subscribe ke YouTube channel kami, Laktas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laktas Indonesia sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil unik seperti ini dan pasti informasi harian yang kalian nggak mau ketinggalan. Alright, sekian aja diskusi Suzuki Wagon R Smile Hybrid tahun 2022. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.